Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membahas tentang muqaddimah. Muqaddimah atau pengantar terkait dengan hukum warisan di dalam Islam. Hukum warisan di dalam Islam. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hendaklah mereka khawatir, orang tua Pak ya. Orang tua khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Tentu yang pertama adalah lemah iman. Jadi kalau makan Pak tidak terlalu khawatir. Tapi yang nomor satu itu adalah khawatir tentang keimanan. Maka Allah ingatkan kepada kita, falyattaqullaha, wahai ayah, bagaimana mengawali generasi yang baik tersebut, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi bahasa awaknya Bapak Ibu, untuk menjadikan anak yang soleh terlebih dahulu ayahnya ayah yang soleh. Untuk mendapatkan anak yang solehah terlebih dahulu ibunya ibu yang solehah. Ini Pak ayat 9 ya. Kemudian di ayat 10 ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewajibkan kepada kamu lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki itu mendapat jatah 2 kali perempuan. Jadi inilah alasan Pak Ibu bahwa sistem warisan itu hukumnya adalah wajib. Wajib Pak, wajib. Apa alasannya bahwa warisan itu wajib? Firman Allah yang pertama surat An-Nisa ayat 11, yusikumullah. Allah mewajibkan kepada kamu, mewasiatkan kepadamu. Alasan yang kedua, di penghujung ayat 11, faridatan minallah. Sistem warisan ini adalah kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak alasannya memberlakukan sistem warisan itu hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah itu yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat ada 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Selain khalifah yang 4 di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menceritakan sewaktu Nabi selesai melakukan haji wada, berarti haji yang terakhir. Karena Nabi hanya melakukan haji satu kali Pak Ibu, satu kali saja Nabi haji. Jadi Nabi umroh 3 kali, hajinya 1 kali saja.
Dan itu haji yang terakhir disebut dengan haji wada. Kemudian diceritakan sewaktu selesai haji wada, Nabi membesuk saya. Kata beliau, saya sakit. Dan beliau menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki harta lumayan banyak. Nah, itu pertanyaan Pak. Harta ambo lumayan banyak Rasulullah. Dan yang menjadi ahli waris ambo adalah satu anak perempuan saja. Jadi Pak, harta banyak. Karena sahabat yang kaya. Dan ahli warisnya adalah satu anak perempuan. Kata sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak saya sedekahkan 2/3 dari kekayaan saya sedekahkan. Jadi Pak, 2/3 disedekahkan berarti 1/3 yang menjadi harta warisan. Apa jawaban Nabi? Tidak boleh wahai Sa'ad. Bayangkan Pak, tidak boleh. Jadi tidak boleh kamu lakukan. Artinya 2/3 saya sedekahkan, berarti 1/3 menjadi harta waris. Kata Nabi, tidak boleh wahai Sa'ad, tidak boleh. Kemudian saya, Rasulullah, kalau seandainya separuh saya sedekahkan dan separuh menjadi harta warisan. Kata Nabi, tidak boleh wahai Sa'ad, tidak boleh. Nah. Kemudian kata Sa'ad, kalau 1/3 bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, itu pun sudah maksimal. Jadi maksimal itu berapa Ibu? Sedekah itu Pak, 1/3 dari kekayaannya. Nabi langsung mengomentari Pak, intazarta warasataka awniya. Wahai Sa'ad, seandainya kamu meninggalkan ahli warismu dalam berkecukupan dan kaya, itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Nah, bayangkan Ibu, bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian bahwa seorang sahabat yang kaya Pak ya, kalau bahasa kini Pak, sahabat yang milioner Pak, kaya. Kata beliau, saya ingin 2/3 saya sedekahkan, 1/3 saya jadi warisan. Kata yang tidak boleh. Ini Pak pentingnya sistem warisan di dalam Islam. Pentingnya sistem warisan di dalam Islam. Maka sekali lagi, apa alasannya bahwa memberlakukan sistem warisan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatnya rinci Pak, rinci. Biasanya bicara muamalah Allah tidak merinci. Tapi giliran warisan Allah rinci. Karena di awak kau Pak Ibu menambah pandai, mengali pandai, membagi hati nak pandai lah Pak. Baca orang bagi Pak, nak pandai mau bacanya. Allah ajar langsung serang bagi Pak Ibu. Allah mendidik kita. Allah mendidik kita bagaimana cara membagi harta warisan. Salah satunya lidzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki, anak laki-laki mendapat 2 kali jatah perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 2 orang, berapa bagi berapa tuh Pak Ibu? Buat Ibu. Anak lelaki 3 berarti 6. 6 Pak kan? Anak perempuan berarti Pak 2. Berarti bagilah bagi 8. Nah, itu Pak. Jadi kan nak payah bagi Pak Ibu terus. Jadi anak laki-laki bertiga, anak perusi berdua, 8 Pak. Bagi 8 selesai harta tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kan membagi kan pandai orang dah Pak. Maka Allah aja langsung serang bagi.
Allah nak maja cerman nambah Pak, kan orang pandai menambah. Tapi Allah mendidik kita lizzakari mislu hazzil unsayain. Jatah anak laki-laki itu 2 kali jatah perempuan. Itu contoh tadi Pak. Jadi kalau umpama anak perempuan 2 orang, anak laki-laki 2 orang, berarti dibagi 6 Pak ya, dibagi 6. Ya Pak kan, dibagi 6. Selesai, habis semua harta tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa wajib memberlakukan harta warisan? Itu Pak. Alasan yang pertama adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa Pak warisan itu wajib diberlakukan? Agar jelas status kepemilikan harta tersebut. Sahabat Ibu. Jadi Pak, kalau si harta warisan tidak dibagikan, apa permasalahannya Pak? Ini milik siapa harta ini tersebut? Paham Ibu kan? Kan nggak jelas pemiliknya Pak. Karena harta belum dibagi. Makanya di dalam agama Allah mewajibkan kepada hambanya berlakukan sistem warisan. Alasan yang kedua agar jelas status kepemilikan tanah yang ditinggalkan atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua kita tersebut. Umpama Pak, orang tua meninggalkan rumah. Rumah nih Pak, ada rumah, ada ruko. Sekarang kebijakan udahlah, ndak usah dibagi haratogo. Kita manfaatkan secara bersama. Nah, pertanyaan tadi Pak, ini Pak milik siapa ini? Kan jatah beda-beda Pak. Jatah yang berbeda-beda. Mungkin katakanlah karena yang dominan kata kakak perempuan, mungkin adik laki-laki kurang untuk seganlah untuk memberikan masukan. Padahal secara agama bahwa lebih banyak jatah laki-laki ketimbang jatah anak perempuan. Jadi Pak alasannya adalah kepemilikan. Saya contohkan Pak, rumah ya. Rumah nih Pak, ada rumah warisan. Perlu kita garis bawahi Pak Ibu, harta yang diwariskan itu adalah pusako rendah, bukan pusako tinggi. Itu sebawahi Pak. Jadi yang menjadi harta warisan itu adalah pusako rendah. Apa arti pusako rendah? Adalah harta yang didapatkan oleh ayah dan ibu atau suami istri. Karena pusako tinggi itu Pak Ibu itu mirip dengan wakaf. Mirip dengan wakaf Pak. Artinya adalah karena pusako tinggi ini mirip dengan wakaf, maka tidak boleh dijual, tidak boleh diagunkan, tidak boleh diwariskan. Itu disebut dengan pusako tinggi. Nah, tadi Pak kita umpamakan tadi adalah pusako rendah Pak. Ayah, ya ibu dan ayah memiliki rumah. Dan keduanya sudah tidak ada lagi Pak. Sudah almarhumah. Adalah rumah. Rumah ini Pak dihuni oleh salah satu anaknya yang tua Pak. Anak yang tua Pak. Kemudian dalam perjalanan rumah ini perlu direhab, perlu direnov. Nah, direnovlah oleh orang kakak yang tinggal di tempat rumah tersebut. Oke Pak Ibu ya. Sementara kakak ini ada 2 orang adik laki-laki atau 1 perempuan. Oke. Kemudian dalam perjalanan qadarullah kakak ini meninggal dunia. Nah, kakak ini meninggal dunia Pak. Meninggal dunia Pak Ibu. Nah, pertanyaan ini rumah siapa nih Pak? Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan Pak.
Kalau rumah itu dinikmati oleh anak dan cucunya, ini kan bukan murni rumah orang tuanya. Ini rumah harta warisan. Jadi permasalahan itu adalah masalah status kepemilikan. Makanya Allah mewajibkan kepada umatnya berlakukan sistem warisan agar jelas siapa pemilik rumah tersebut. Bahasa awaknya Pak, aduh hitam putih. Itu Pak. Nanti Pak, ibu, mama Pak, kakak orang tuanya meninggal, tinggal anak, cucunya. Ternyata dalam perjalanan kakak dari orang tuanya ini atau adik dari orang tuanya Pak meminta jatahnya. Timbul masalah baru. Ini rumah ini kan sudah ada YH Pak. Masalah baru Pak kan. Muncul apa masalah baru? Ini rumahnya sudah rehab oleh orang tua saya, sudah siapkan uang yang dimasukkan sebagainya. Apa terjadi Pak Ibu? Peluang terjadi sengketa nantinya. Kenapa sengketa terjadi Pak? Karena status kepemilikannya belum jelas siapa rumah tersebut. Itu Pak titik rawan yang pertama tuh Pak Ibu. Titik rawannya adalah tidak jelas. Kalau itu rumah, kalau umpamanya Pak Ibu, kalau umpamanya itu ada ruko lagi Pak, ruko. Dan ruko itu mendatangkan hasil. Dan hasil itu ternyata karena sudah sekian lama didominasi oleh salah seorang anaknya, dan anak-anaknya merasa memiliki ini harta orang tuanya. Padahal ini harta warisan. Apa yang terjadi Pak Ibu? Berarti dia khawatirkan adalah jangan-jangan anaknya atau cucunya memakan harta orang lain. Berisiko enggak Pak Ibu nih? Nah itu Pak. Tapi jelaskan dulu. Jelaskan. Jadi tidak ada istilahnya doh Pak. Tidak usah dibagi. Awak pasang-sama aja lah dulu. Saya yang paralu, nanti sampaikan. Saya ingin sampaikan nanti. Ini Pak enggak jelas namanya Pak Ibu. Di agama apalagi maaf Pak Ibu, ujian yang paling baik itu apa Pak Ibu? Apa Pak? Ujian yang paling baik itu adalah harta. Coba kita simak Pak. Kita simak Pak ya. Ayat yang pertama turun, surat yang kedua Al-Baqarah. Itu dia awali alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri-ciri orang beriman Pak. Betul kan? Ternyata Pak Ibu, di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir bicara tentang aturan itu 282. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musa. Pertanyaannya, apa hubungannya sewaktu di surat Al-Baqarah Allah berbicara tentang orang yang beriman, di penghujung surat Al-Baqarah Allah berbicara tentang harta. Tujuannya ada, hikmahnya adalah ujian yang paling berat bagi orang beriman ada tentang harta. Betul enggak Pak Ibu? Kadang-kadang Pak hilang persaudaraan karena harta. Hilang hubungan saudara karena masalah harta. Maka Allah jelaskan Pak. Makanya ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 itu tentang menyikapi tentang hutang tentang harta. Yo panjang Pak. Maka ujian yang paling berat tentang harta. Maka Pak Ibu jangan sampai nanti orang tua meninggalkan harta warisan, semestinya nikmat Pak, rezeki. Tapi karena tidak diberlakukan sistem warisan, maka dikhawatirkan adalah milik siapa. Jangan-jangan nanti dalam perjalanannya anak cucu kita memakan harta hasil rumah atau ruko tersebut, dan itu bukan milik orang tua kita 100%.
Nah, itu Pak alasan yang kedua Pak Ibu, status kepemilikan masih jelas. Maka harta warisan Pak jelas semuanya. Itu yang kedua Pak. Alasan yang ketiga Bapak Ibu adalah ada yang menarik Pak Ibu. Di surat An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kaitannya Pak memakan harta anak yatim. Kira-kira Pak apa hubungannya? Sebelum Allah berbicara tentang yusikumullahu fi auladikum, Allah berbicara tentang harta anak yatim. Menarik kita tadabbur Pak Ibu ya. Pak Ibu, tadi dikatakan bahwa apabila warisan tidak diberlakukan, maka dia khawatirkan ada tidak jelas status kepemilikan. Yang kedua, ada khawatir berikutnya Pak. Jangan-jangan nanti kita memakan harta anak yatim. Bahas simulasinya Pak. Saya contohkan simulasinya Pak Ibu. Umpama seorang ayah sudah meninggal dunia, ayah ibu sudah meninggal dunia. Dia meninggalkan katakan anak 3 orang. 3 orang Pak. Ada perempuan, ada laki-laki berdua. Setelah ayah meninggalkan harta lumayan, ada rumah, ada tanah, ada ruko dan sebagainya, ada aset dan sebagainya, kekayaan, uang. Maka kesepakatan gak usah hartanya dibagi, kita nikmati saja bersama. Dalam perjalanan salah seorang dari anak tersebut meninggal dunia Pak. Meninggal dunia tersebut. Berarti tinggal berdua orang saja lagi. Kata nih, bagaimana kalau kita bagi harta ini? Mumpung kita masih hidup, kita bagilah harta ini. Menurut agamanya kan 2 kali. Saya dapat 2 bagian, Uni dapat 1 bagian. Gak apa-apa nih kita berkerelaan lah bagi 2 harta ini. Kayak tinggal kamu berdua ini. Bertinggal kamu berdua ya Pak. Yang satu sudah meninggal dunia. Oke Pak, dibagi harta kau berdua Pak. Dibagi 2 harta kau leh. Ternyata yang almarhum meninggal ini punya anak. Apa yang terjadi Pak Ibu? Apa yang terjadi Pak Ibu? Ini disebutkan dia tanpa kita sadari kita memakan harta anak yatim. Nah, itu bahaya tuh Ibu. Itu nih bahaya kan Pak. Maaf Ibu, apalagi kalau umpamanya adik kita ini atau saudara kita ini istrinya orang di luar daerah kita Pak. Kata Pak daerah yang jauh. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia pulang kampung halamannya dibawa anak-anak semuanya. Pergilah ke kampung halaman orang tuanya kembali. Nah, kalau ini Pak, hati-hati. Dibagi 2 juga harta kau Pak Ibu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Allah ingatkan jangan sampai kamu memakan harta anak yatim. Pak, Bu Ibu, memang mencuri itu dosa Pak. Tapi mencuri milik tetangga kita dosanya lebih besar Pak. Lebih besar Pak. Berzina itu dosa besar. Tapi berzina dengan tetangga lebih besar dosanya Pak Ibu. Itu dia kamu Pak Ibu. Jadi maaf Pak Ibu, berselingkuh dengan kawan-kawan itu dosanya Pak luar biasa tuh Pak Ibu. Luar biasa tuh. Ya kan? Sama tadi Pak. Memakan harta anak yatim itu hukumnya adalah dilarang. Apalagi yang dimakan itu harta anak yatim hubungan darah kita. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi Pak Ibu. Maka agama
Kan doa harta kan barokah, betul nggak Ibu? Kan barokah Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Nah, bagaimana barokah Pak harta warisan? Jelaskan statusnya dulu. Pak, giliran siapa yang maki itu bab kedua Pak. Tapi hitam putihnya rumah ini adalah harta warisan. Rumah ini ada milik 2 orang kakak. Jelaskan Pak. Jadi semuanya hitam putihnya jelas. Karena Ibu jelas pemiliknya, jelas kepemilikannya. Maka tadi Pak ancaman berikutnya, kalau seandainya ada yang meninggal dan mereka meninggalkan anak, itu namanya anak ya, anak yatim. Dan harta mereka tidak mendapatkan harta tersebut pada alasan kalau meninggal ayahnya. Ada kan apa ayah meninggal mah? Pak Ibu, meninggal itu kan baru kemarin. Tapi sewaktu ayah orang tua meninggal, dia masih hidup. Berarti dia punya hak terhadap harta tersebut. Nah, itu Pak Ibu, kalau harta Pak, yang pertama susah untuk dibagi. Alasan yang kedua Pak, bahwa ujian yang berat itu Pak harta. Maaf Pak Ibu, kadang-kadang antara kakak beradik tidak tegur sapa karena masalah harta warisan. Bukan tidak tegur sapa Pak, nauzubillah, kalau itu sampai ke pengadilan. Coba bayangkan Pak, orang tua kita yang bersusah payah mendapatkan harta agar anaknya menjadi bahagia itu sana Pak. Biarlah ambo bakure, anak mau bahagia, tapi karena sistem yang tidak dijalankan, disitulah muncul masalahnya. Makanya Allah ingatkan kepada hambanya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayin. Yang menarik lagi Pak Ibu, di penghujung ayat faridatam minallah, betul Pak? Faridatam minallah, innallaha kana aliman hakima. Ini adalah perintah dari Allah. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijak. Kau maaf Pak Ibu, kalau harta kau tidak dibagi Pak Ibu, katakanlah kebijakan kita saja Pak. Manusia ini kan subjektif, betul Pak Ibu? Betul Pak? Subjektif Pak. Maka Allah Pak lebih bijak, Allah lebih tahu. Makanya Allah tutup ayatnya, innallaha kana aliman hakim. Allah tuh maha lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah tuh maha bijak terhadap hambanya, pasti tidak ada yang dirugikan. Artinya sistem warisan ini tidak ada pihak yang dirugikan. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi diskusi Pak kita kunyah-kunyah bahwa jangan sampai harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita semestinya memberikan keberkahan kepada kita, tapi karena tidak diberlakukan sistem warisan, bukan berkah yang terjadi, tapi menimbulkan sengketa antara kakak beradik. Ini Pak yang kita khawatirkan. Makanya agama memberikan solusi, berlakukanlah sistem warisan. Tapi sekali lagi Pak Ibu, harta warisan di negeri kita ini bukan pusako tinggi Pak, tapi pusako rendah. Apa artinya? Harta yang didapatkan oleh ayah dan ibu kita. Karena pusako tinggi itu mirip dengan wakaf. Wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diagunkan, tidak boleh diwariskan. Jadi wakaf itu Pak adalah hasilnya itu yang kamu nikmati. Makanya kalau kita baca lebih jauh Bapak Ibu, bahwa sedekah yang paling bagus itu adalah wakaf. Ini beda Pak. Jadi sedekah yang paling rancak usah wakaf. Setiap wakaf pasti ada sedekahnya. Tapi tidak sedekah itu namanya wakaf. Jadi sedikit Bapak Ibu,
Umpamanya apa beda wakaf dengan sedekah? Umpamanya saya bapak ibu bersedekah 500.000. Oke Pak ya. Tapi saya berwakaf uang 500.000. Artinya adalah kalau disedekahkan Pak, uang ini bisa habis oleh orang penerima. Tapi kalau wakaf, uangnya tidak boleh habis, hasilnya yang disedekahkan itu disebut dengan wakaf Pak. Hasil itu disedekahkan. Itu disebut oleh hadis Nabi, apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya, dia antaranya sedekah jariyah, mengalir Pak. Jadi Pak, pohonnya terawat, hasilnya dinikmati oleh orang. Nah, pusako tinggi itu Pak mirip dengan wakaf. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, diskusi kita pada malam hari ini yaitu tentang mukaddimah hantaran sistem warisan di dalam Islam. Perlu kita pahami ini bukan madain manusia, tapi Allah yang mewajibkan, karena Allah Maha lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.